Pertama, halo, perkenalkan saya Alia Yunisa. Oke, saya Rian Wahyudi. Nama saya Egy Jena Mutakin. Perkenalkan saya Audia. Kenalkan nama saya Asbel Mukli. Oke. Ya, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Hari Senin minggu kemarin pas saya di ruangan kerja, tiba-tiba ada satu mahasiswa yang masuk ke dalam ruangan terus kasih mochi. Katanya dia baru pulang dari dinas luar kota dan beli mochi itu untuk oleh-oleh. Mochi seperti ini adalah oleh-oleh khas dari Sukabumi. Rasa isiannya rata-rata manis, misalnya gula dan kacang, durian, stroberi, dan lain-lain. Merek mochi yang dibawa mahasiswa namanya Mochi Ayani. Toko Mochi Ayani termasuk toko mochi yang legendaris di daerah Sukabumi. Katanya toko ini udah jualan mochi dari tahun 70-an loh. Terus kemarin-kemarin di depan pintu rumah saya ada kucing mati. Saya kaget banget karena kucingnya tergeletak pas di depan pintu. Kucing ini memang udah sakit-sakitan dari beberapa bulan yang lalu. Pemilik kucingnya itu tetangga saya, tapi sepertinya mereka nggak ada waktu untuk rawat kucingnya. Waktu masih hidup, sehari-hari kucing itu selalu ada di depan rumah. Kalau dulu saya suka kubur kucing mati di kebun depan rumah, tapi sekarang di atas kebun itu udah berdiri sebuah rumah. Akhirnya setelah dapat izin, saya kubur mayat kucing itu di tanah perbatasan antara rumah saya dan rumah tetangga. Minggu kemarin saya antar mahasiswa dan dosen ke pabrik Toyota. Sekarang kan saya bertugas sebagai staf kemahasiswaan di fakultas. Nah, ini adalah program pertama saya. Saya rencanain program ini udah dari 2 bulan yang lalu. Kebetulan di kampus ada manajer Toyota yang ngajar juga. Dia bantu saya hubungkan antara fakultas dengan pihak Toyota. Di pabrik, kami lihat dan belajar tentang Toyota Production System. Terus kami juga belajar tentang logistik dan perakitan mobil Toyota. Baru kali ini saya lihat proses perakitan mobil. Proses perakitan dari awal suku cadangnya datang sampai mobilnya jadi itu rumit banget loh. Oke. Ya, itu tadi cerita keseharian saya. Kali ini saya mau cerita tentang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Setelah melewati bermacam-macam kontroversi, akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Di video sebelumnya saya pernah cerita tentang Mas Gibran yang berhasil jadi calon wakil presiden di pemilihan umum di awal tahun ini ya. Terus terang waktu itu saya nggak milih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Soalnya pasangan ini kayaknya punya banyak masalah. Mas Gibran itu berdasarkan undang-undang sebenarnya nggak bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden karena umurnya belum cukup. Tapi di awal tahun ini di Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan isi undang-undang tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Karena perubahan itu, Mas Gibran akhirnya bisa mencalonkan diri jadi wakil presiden. Terus di dalam susunan hakim yang memutuskan tentang perubahan undang-undang tadi, ternyata ada pamannya Mas Gibran, yaitu Bapak Anwar Usman. Terus yang sedang bertugas jadi presiden juga bapaknya, Pak Joko Widodo. Jadi waktu awal tahun masyarakat benar-benar dibuat kaget sama
sepak terjangnya Mas Gibran ini. Terus di pertengahan tahun ini adiknya Mas Gibran yang namanya Kaesang Pangarep juga dilantik sebagai ketua salah satu partai politik. Dua orang ini awalnya pernah bilang nggak mau terjun ke dunia politik, tapi sekarang semua jadi bagian dari dunia politik Indonesia. Terus Kaesang Pangarep dan istrinya juga sempat bikin heboh orang se-Indonesia karena naik jet pribadi ke Amerika. Mereka dikritik oleh masyarakat Indonesia karena pamer hidup mewah pas kondisi ekonomi Indonesia sedang nggak bagus. Istri Kaesang Pangarep yang namanya Erina Gudono ini ke Amerika buat ngurusin program S2-nya di salah satu universitas di Amerika. Mereka katanya sih numpang di pesawat jet pribadi punya teman mereka. Nah, masyarakat Indonesia punya dugaan kalau mereka itu seperti terima gratifikasi dari teman mereka secara nggak langsung. Kan Kaesang ini kan posisinya ketua partai politik, terus temannya ini kasih tumpangan pesawat jet mewah. Nah, masyarakat Indonesia mikir jangan-jangan temannya ini punya niat yang lain gitu. Kalau udah terjun ke dunia politik harusnya kan nggak sembarangan nerima pemberian orang. Soalnya kita nggak tahu apa niat dari orang itu. Kaesang Pangarep ini masih muda, jadi ya kayaknya emang masih perlu banyak belajar dulu sebelum masuk dunia politik. Tapi ya ini Indonesia, jadi semua memungkinkan. Nah, hal yang paling heboh adalah munculnya akun Kaskus yang namanya Fufufafa. Kaskus itu nama satu website yang mungkin sejenis dengan Nichannel di Jepang. Dulu antara tahun 2008 sampai tahun 2012-an, Kaskus ini terkenal banget soalnya kita bisa nemuin macam-macam komunitas. Nah, di Kaskus itu ada akun yang namanya Fufufafa. Akun ini sering buat postingan yang isinya kritikan untuk pemerintah Indonesia atau pejabat pemerintah. Akun Fufufafa ini sering juga buat postingan yang merendahkan Pak Prabowo dan keluarganya. Contoh isi postingannya itu misalnya, istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Itu. Terus ada lagi yang tulisannya gini, kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Gitu. Semua postingan tadi itu tentang Pak Prabowo dan keluarganya. Pak Prabowo itu emang sudah cerai dengan istrinya, terus anaknya itu memang fashion designer yang terkenal. Nah, ada dugaan kalau pemilik dari akun Fufufafa ini adalah Wakil Presiden Indonesia yang sekarang, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Dugaan itu berdasarkan jejak digital dari akun Fufufafa itu sendiri. Banyak jejak digital yang menunjukkan kalau akun Fufufafa ini punya Mas Gibran. Contoh postingan tadi itu muncul pas tahun 2018, pas banget dengan waktu pemilu presiden tahun 2019. Tapi ya zaman sekarang itu semua bisa direkayasa, apalagi hal yang sifatnya digital. Mas Gibrannya sih bilang kalau akun itu bukan punya dia. Wah, tambah pusing nih.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシアの新しい大統領と副大統領の就任式について話しましたけれども、いかがでしょうか。就任式の後に国民の祭りが開かれて賑やかでしたけれども、テレビをつけて政治ニュースとかを見ると本当に疲れます。いろんな人がいろんなことについて話してこの国は大丈夫なのかとニュースを見ながら思いました。さて、今回も2期に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はサキツァキタンのサケです。まずサキツァキタンの意味ですけれども、サキツァキタンはずっと病気の状態にいることという意味です。または病気になりやすいという意味もあります。まあ、病気になったり、治ったり、また病気になったりという繰り返しの状態を表しています。サケ自体もかなり意味の幅が広い単語ですね。以前のレッスンとかで話したことがあると思いますけれども、今回はその意味バリエーションや使
使い方などについて軽くお話ししたいと思います。sakit は痛いとか、痛みとか、病気とかという意味で、日本語から見ると、全然違う単語が、ぎゅっと一つになっている、感じですね。なんかこういう単語ってインドネシア語にたくさんあるような気がしますけれども、皆さん気づいていますでしょうか？では、いくつかの例文を見て、sakitの意味を確認しましょう。まず、例えば、waktu saya pukul kepalanya, dia teriak sakit という文章で意味は、頭を叩いたら彼は痛いと叫んだという意味です。そして、saya tidak bisa melupakan rasa sakit waktu diputuskan olehnya という文章で意味は、彼女に振られた時の痛みは忘れられないという意味です。最初の文章のsakitは痛いという意味ですけれども、その後のrasa sakitは痛みという意味ですね。こういう例文もあります。例えば、jangan pukul dong, sakit tahu という文章で意味は、叩かないで痛いよという意味です。sakit tahu というのを直訳すると、痛いって分かってるでしょという意味ですかね。あと、sakit は、あいつは本当にバカだよとか、あいつは本当に狂ってるよっていう、という表現を表すときにも使います。例文は例えば、dia itu benar-benar sakit ya という文章で、意味は、彼は本当にバカだねという意味です。今の冗談で言われることも多いかなと思います。仲のいい友達にぜひ今度言ってみてください。では他の例文を見ましょう。例えば、bapaknya sudah sakit sejak 2 tahun yang lalu という文章で、意味は彼のお父さんはもう2年前から病気になっているという意味です。皆さんの日常生活にsakitの場面必ずありますので、ぜひシェアしていただければと思います。よろしくお願いします。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみて、コメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとの、コミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、この動画を見てですね、たくさんインドネシア語のインプットを吸収して、インドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かって、ちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、分からないところがあったら、下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして、私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.